dulu lah ya buat yang nanti kelas karyawan. Oke, saya mulai aja lah ya, walaupun nggak komplit, tapi si pennya siapa sih pennya ini? Halo, siapa sih pennya? Saya Bu, Kitara sama Atika Bu. Oke, Vitara, ini tolong di absen ya. Jadi saya nggak mau absen Google Classroom aja, tolong absen Zoom-nya. Karena gini, saya sudah melihat nih tingkat 1 nih dari sampai UTS ini ya. Saya tolong Mega, ketua kelas sama si Pen ya, tolong temennya lebih dibikin disiplin ya. Soalnya saya lihat buat ngerjain tugas aja dikasih waktu seminggu tuh masih banyak yang tidak mengerjakan tugas gitu kan, itu nggak rasional kalau alasannya bilangnya sinyal lah apa, masa seminggu nggak bisa dikerjain gitu. Kemudian saya lihat juga kehadirannya itu sangat rendah gitu loh, walaupun di Google Classroom gitu, tapi partisipasinya itu kayak cuma ya ini, jadi nggak ngeliat sama sekali. Dan hasilnya kalau kalian tidak berproses dengan baik adalah UTS kalian tuh nilainya nggak bagus gitu. Saya lihat UTS nilainya tuh jomplang banget gitu. Yang bahasa Inggris ada yang nilainya dari 95 amanya sampai cuma 15, kan lucu banget gitu. Maksud saya padahal semua materi sudah diberikan gitu, semua materi sudah diberikan, terus sudah dijelaskan, sudah saya tanya juga kalau mau diskusi seperti apa gitu, tapi nggak pernah ada pertanyaan. Tapi ketika ujian ternyata nilainya jauh banget dari standar. Jadi saya ingetin lagi, tolong temannya lebih fokus, walaupun kita kuliah online bukan berarti kalian nggak ngelihat sama sekali terus main ikut ujian dan berharap oh ya nanti langsung lulus gitu kan, ngapain juga kalau lulus dengan nilai yang jelek gitu loh. Jadi ya saya ingetin lagi ke ketua kelas sama si Pen, temennya diingetin lagi kalau jam pembelajaran ya udah fokus dengan jam pembelajarannya gitu. Oke, kalau Vitara bagus saya lihat hasil kamu ujiannya. Vitara ini kelas reguler apa ini kelas karyawan? Reguler Bu. Oh, reguler. Oke ya. Oke, jadi nanti tadi saya ingetin lagi, materi tentang perencanaan sudah saya jelaskan di link YouTube. Jadi saya nggak mau ngejelasin lagi, cuma saya akan menjelaskan terkait tugas. Oke. Jadi nanti setelah kalian melihat materinya, kalian harus membuat perencanaan keperawatan. Itu sudah saya share juga tugasnya ini di Google Classroom ya, di tugas. Oke. Jadi gimana sih cara membuat rencana keperawatan? Kemana Bu Resi udah sampai diagnosa kan ya? Iya Bu. Oke, udah bisa bikin diagnosa? Iya, lumayan. Lumayan. Kalau lumayan berarti saya anggap udah bisa ya. Nanti ya nggak apa-apa lah pelan-pelan ya ininya. Insya Allah. Nah, ini contoh. Pertama, misalnya kita punya diagnosa nyeri akut berhubungan dengan trauma fisik ditandai dengan, kalian tahu kan, ini tinggal kalian lihat di buku yang ini, yang SDKI ya, maksudnya yang standar diagnosa. Udah punya bukunya semua nggak sih? Udah pada beli nggak sih bukunya? Udah. Bu. Udah. Iya, jadi bukunya ini karena kalian akan pakai lama ya, saya memang rekomend ya udah beli aja, dan belinya dari sekarang, jangan nanti pas udah tingkat 3 saya nggak kepake lama gitu loh. Jadi kan ini diagnosa kita ambil dari buku SDKI. Nah, kemudian untuk membuat renprah, rencana keperawatannya, kita akan bikin kolom seperti ini, tujuan dan kriteria hasil. Tujuan dan kriteria hasil kita ambil dari buku yang SILI, standar keluaran. Kalau intervensi, kita ambil yang buku SIKI, yang standar intervensi. Oke. Nah, kemudian habis kita bikin kolom seperti ini, kita membuat tujuan dan kriteria hasil dengan menggunakan buku SLKI ya, SLKI dan kriteria hasil dan SIKI untuk intervensi tadi yang ini saya jelasin. Kemudian di daftar isi SLKI kita lihat tautan SDKI sama SLKI. Jadi kan ini kan nyeri akut, berarti kita buka di buku ini berhubungan dengan nyeri akut. Ini pakai abjad kok, jadi kalian tinggal ngurutin sesuai abjad. Kalau HIJKLMN gitu kan, tinggal lihat di sini. Tapi mungkin ini agak beda ya yang di ini nih. Jadi saya tahu SIKI-SILI-nya ini ada yang versi asli dari PPD, ada yang versi fotokopian ya. Jadi kadang yang versi fotokopian tuh agak kurang bagus nih, kayak yang saya pegang ini nih versi fotokopian nih, jadi agak kurang jelas gitu. Nah ini kalau yang di versi
Nah, nyeri akut kalau yang di sini ini di halaman 172, tapi kalau ini yang di buku saya pegang di halaman 174. Nah, ini kalian dari nyeri akut kalian akan lihat nyeri akut ada luaran utama dan luaran tambahan. Oke, kemudian kalian pilih kira-kira luaran tambahannya yang mana? Apakah memang kan kalau luaran utamanya tingkat nyeri, kita cari luaran tambahan kira-kira seperti apa. Nah, kita pilih misalnya kontrol nyeri. Oke, kontrol nyeri. Nah, dari kontrol nyeri itu nanti kalian lihat lagi di sini di depannya. Kan tadi pertama kita lihat yang di belakang yang tautannya. Kita lihat di depannya. Di depannya di kontrol nyeri. Kontrol nyeri. Kontrol nyeri, di mana yang di kontrol nyeri itu ada kontrol nyeri dan tingkat nyeri ya. Nah, ini kayaknya ada yang ini tingkat nyeri dulu deh. Tingkat Oke, nah ini tingkat nyeri ada. Nah, ini kan sudah dikasih nih contohnya tingkat nyeri ini, kontrol nyeri seperti ini. Kemudian dari sini kalian masukin baru ke tabelnya. Nah, ini untuk tujuan kriteria hasil. Tingkat nyeri apa aja dan ketika masukin kan ini kata-katanya hanya bentuknya apa ya? Kayak belum dibikin kalimat yang baik. Nah, kalian harus mengganti kalimatnya itu dengan kalimat yang apa? Ada kata kerjanya, pakai kriteria SMART, specific, measurable, accurate, reliable, timely. Nah, itu kita harus ini. Jadi kan kayak kita kasih waktu, range waktunya 3 kali 24 jam, nyeri akut dapat berkurang dengan kriteria hasil dari tingkat nyerinya apa? Penurunan keluhan nyeri. Kan di sini kan ada nih penurunan keluhan nyeri, kemudian ada juga dia itu adanya penurunan ekspresi wajah gitu kan, ekspresi wajahnya itu menjadi meringis tidak menurun, jadi nggak terlalu meringis lagi. Kemudian frekuensi nadi normal. Nah ini ada semua di sini. Kita pilih yang mana yang menjadi kriteria hasilnya dari apa yang sesuai untuk pasien kita, karena kan memang di tingkat nyeri ini banyak indikator-indikatornya. Kita pilih yang mana yang kira-kira sesuai gitu. Jadi untuk tujuan kriteria hasil kalian hanya pakai di buku yang standar luaran ya, silinya itu SLKI atau sili. Nah, sama di kontrol nyeri juga kalian pilih yang mana-mana aja yang kira-kira sesuai dengan keadaan pasien. Oke. Nah, itu udah selesai yang kolom yang untuk yang tujuan kriteria hasil. Setelah itu, kalau kita sudah membuat tujuan dan kriteria hasil, kita membuat intervensi. Nah, tadi yang intervensi di sini yang bukunya apa? Standar intervensi keperawatan, kita lihat lagi dari yang belakang dulu, nyeri akut. Nyeri akut itu ada di mana? Nyeri akut kita lihat di sini. Nah, nyeri akut di sini dia macam-macam intervensinya, dari manajemen nyeri, kemudian ada pemberian analgesik, ada aromaterapi, ada edukasi, kompres dingin, hangat. Nah, ini yang udah difotoin ya, ada di sini semua terkait nyeri akut. Nah, kemudian kita lihat, buka daftar intervensi, lihat di daftar isi untuk manajemen nyeri dan pemberian analgesik. Jadi dari yang ini banyak gitu intervensinya kita pilih, kita mau ngambilnya yang mana nih? Kan kalau yang utamanya manajemen nyeri sama pemberian analgesik. Nah, berarti kita cari di depannya lagi yang mana manajemen nyeri sama pemberian analgesik. Nah, di sini kita lihat di depannya manajemen nyeri. Manajemen nyeri, JKLM. Nah, ini manajemen nyeri. Di sini manajemen nyeri. Nah, ini kalian di sini juga pilih kan manajemen nyeri banyak banget ya. Manajemen nyeri itu ada dari identifikasi lokasi, karakteristik, frekuensi nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor, identifikasi pengaruh budaya. Jadi ini banyak semuanya yang terkait
manajemen nyeri gitu. Sampai dengan nanti ada edukasi jelaskan penyebab, periode pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, kolaborasi pemberian analgesik. Jadi kan tadi itu yang manajemen nyeri. Kemudian setelah itu kita juga lihat yang pemberian analgesik. Pemberian analgesik di sini pemberian analgesik. Pemberian analgesik. Nah, ini pemberian analgesik. Nah, ini juga kita pilih terkait pemberian analgesik mana yang kira-kira sesuai dengan keadaan pasiennya gitu, dari identifikasi karakteristik nyeri, identifikasi riwayat alergi, identifikasi kesesuaian jenis, terus monitor tanda-tanda vital, diskusikan jenis analgesik, jelaskan efek terapi, kolaborasi pemberian dosis dan jenis analgesik. Nah, ini kita pilih yang mana yang sesuai dengan pasien kita. Dan kita masukkan di sini. Jadi tadi kan yang utama pokoknya manajemen nyeri dan pemberian analgesik. Nah, ini kita tulis yang mana yang kira-kira sesuai, kita masukkan di kolom intervensi. Oke. Jadi ini adalah contoh untuk bagaimana membuat perencanaan keperawatan pada diagnosa nyeri akut berhubungan dengan trauma fisik. Jadi kalian hanya menggunakan 2 buku kalau di sini yang terkait SLKI dan SIKI dan standar intervensi. Oke. Itu kira-kira nanti ini akan jadi tugas kalian untuk pertemuan ini. Minggu depan kita akan bahas tugas ini. Jadi saya harap semua mahasiswa sudah mengerjakan tugas ini. Minggu depan saya akan pilih secara acak ya 1 orang untuk mempresentasikan tugasnya. Jadi kalian semuanya bikin dalam bentuk PowerPoint seperti ini ya, PowerPoint seperti ini, seperti contohnya ini nih, boleh difotoin juga nih, misalnya yang ini dari halaman segini. Nah kalian seperti ini, pokoknya ikutin contohnya aja lah. Terus kalian masukin tujuan kriteria hasil, kemudian kalian masukin intervensi gitu. Nah bagaimana cara mencarinya gitu. Nah tapi untuk tugasnya, saya akan memberikan tugas terkait diagnosanya yang beda ya. Kalau tadi kan nyeri akut. Kalau ini tugasnya kita ada 2. Pertama, diagnosa pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan suplai oksigen ditandai dengan dyspnea dan pola nafas abnormal atau hiperventilasi. Dan yang kedua, hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif ditandai dengan turgor kulit menurun, membran mukosa kering, oliguria, dan lemah. Jadi ada 2 tugasnya, kalian bisa kerjakan mulai dari sekarang kan ini waktunya sampai jam 10.30 ya yang metodologi ya. Nah, jadi kalian kerjakan nanti minggu depan semua sudah harus selesai mengerjakan dan saya akan pilih acak aja ya pas kita lagi kuliah untuk 1 orang mempresentasikan terkait bagaimana kalian menuliskan tujuan, kriteria hasil dan intervensi untuk 2 diagnosa ini. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Wah, akhirnya iya boleh. Ini tugasnya secara individu atau secara kelompok ya, Bu? Individu. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama, Mega. Ini Bu Ketua Kelas baru nih ya. Gimana jadi Ketua Kelas, Mega? Pusing nggak? Ya, gitulah, Bu. Iya, jadi ini saya memang belum pernah ketemu tingkat 1 sama sekali ya, tapi ini Mega saya ingetin teman-temannya, saya lihat kedisiplinannya masih sangat kurang gitu loh. Masa tugas sampai 4 minggu aja belum ngerjain kan aneh banget gitu. Jadi tolong Mega diingetin ke teman-temannya terkait tugas dan juga
kehadiran gitu loh. Nah, ini kayak tadi metodologi kita mulai pembelajaran harusnya jam 8. Saya sudah mengasih toleransi sampai jam 9. Ternyata jam setengah 10 aja juga baru 19 orang gitu. Jadi kan kalau yang kelas karyawan oke lah, saya tahu kelas karyawan mungkin sambil kerja, makanya kan saya record bisa lihat nantilah kalau yang kelas karyawan. Nah, tapi untuk yang kelas reguler, terutama teman-temannya tolong diingetin supaya lebih lebih on time lah dalam pembelajaran. Karena kan masih kalian baru selesai UTS masih 7 minggu lagi nih, berarti kita masih 7 minggu lagi perkuliahannya. Kira-kira seperti itu. Dan saya juga pengennya kalian nilainya maksimal karena kayak sekarang nih metodologi, dokep, ini semua akan jadi dasar kalian bikin renpra, bikin asuhan keperawatan. Kalau sampai nanti nggak paham, nanti kasihan ke depannya di KMB, di anak, di maternitas akan sulit untuk membuat diagnosa. Gitu. Oke, siapa lagi? Ada yang mau nanya lagi? Deti mana Deti? Ini kameranya saya minta aktifin kok pada nggak ngaktifin juga sih. Yo, kameranya diaktifin dulu. Yang ngaktifin kamera baru Ii, Mega, Debbie, Atika, Yospiana. Yang lainnya mana ini? Oke. Ibu maaf mau bertanya. Minimal slide-nya berapa ya, Bu? Apa? Slide. Nggak usah slide. Kalian bikinnya minimal slide. Nggak usah bikinnya dalam bentuk PowerPoint, bikinnya dalam bentuk Word aja. Baik, Bu. Oke, jadi bikinnya dalam bentuk Word aja. Nanti presentasinya nggak usah bikin PowerPoint kok, langsung di Word-nya itu aja dijelasin. Gitu. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Halo, Ibu. Iya, Pak. Ibu, saya mohon maaf ya, Bu, karena saya kan sambil kerja ya, Bu. Jadi kalau saya hidupin, mohon maaf ya, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Yospiana, Yospi. Oke. Makasih ya, Bu. Iya, oke. Berarti sudah paham tugasnya? Insya Allah paham. Insya Allah paham. Insya Allah paham. Ingetin, saya juga minta Sipen pokoknya merekap setiap kehadiran ya, yang di Google Classroom atau di Zoom, dan nanti juga saya minta Sipen tuh juga bikin BAP-nya gitu loh. Jadi ada BAP-nya lah, kuliah hari ini materinya apa, seperti apa, berapa mahasiswa yang hadir, yang berapa yang tidak hadir. Jadi Sipen dibikin BAP-nya itu. Kemudian ini apa namanya? Ini kan saya nyambung nih ya, metode nanti ya, berarti nanti kalau ini sudah selesai, mungkin sekitar kita break dulu 10 menit, kemudian nanti saya langsung nyambung dokep aja. Jadi nanti setelah saya udah ngasih penjelasan, kalian tinggal ngerjain tugasnya aja sampai siang, kira-kira seperti itu. Gimana? Bisa kan seperti itu? Kuotanya masih cukup buat Zoom? Insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup sekian ya. Nanti saya lanjutin di Google Classroom Dokep. Jadi materinya juga sudah ada penjelasan, dan saya udah merhatiin ya. Kadang kalian iya doang, tapi ternyata memang nggak dilihat itu sama sekali video. Kan ada statistiknya ya di YouTube ya. Saya bisa lihat gitu. Jadi maksudnya tolong lebih fokus lah kalau memang sudah dikasih materi gitu. Jadi ditonton, jangan sampai nanti bilangnya dosennya nggak ngajar gitu. Jadi kan maksudnya saya ngajarnya memang lewat videonya aja gitu. Karena kalau lewat Zoom kan saya tahu itu lebih memakan kuota mahasiswa. Jadi supaya nggak terlalu berat, materi sudah di YouTube, nanti kalian tinggal tanya jawab aja di Zoom-nya. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Vitara, jelas Vitara? Bu, kalau masih salah-salah nggak apa-apa kan, Bu? Ya nggak apa-apa lah. Kalau ngerjain salah ya wajar aja. Namanya juga masih belajar gitu. Jadi nanti kita diskusikan, nanti juga saya kasih contoh yang benernya, insya Allah. Gitu. Oke, siapa lagi?
Gimana Astri? Astri jelas Astri? Insya Allah jelas, Bu. Oke. Oke, ya silakan. Nanti kita sekitar 10 menitan lagi kita lanjut Zoom terkait untuk apa ya penjelasan dokep. Karena dokep saya minggu ini juga terakhir, minggu depan kalian lanjut dengan Pak Heri ya. Gitu. Jadi dokepnya nanti dimajuin ya. Gitu ya, kita majuin dulu dokepnya supaya nanti siang kalian bisa tinggal fokus ngerjain tugas. Gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, oke.